Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Dunur Azizah dari Prodi BPKN dengan NPM 230401040012. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Filsafat Pancasila. Dan video kali ini saya akan membahas tentang dua tokoh penting yang ikut merumuskan dasar negara dalam sidang BPPK, yaitu Muhammad Yamin dan Profesor Supomo, dengan judul Konsep Kebangsaan Indonesia, Dialektika Pemikiran Yamin dan Supomo. Keduanya punya pandangan yang berbeda soal bagaimana Indonesia seharusnya dibangun sebagai sebuah negara merdeka. Nah, lewat video ini saya akan menyampaikan perbedaan pandangan mereka berdua dari sudut pandang yang saya pahami. Yang pertama itu ada konsep kebangsaan menurut Muhammad Yamin. Yang pertama, ia menekankan nasionalisme historis Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa sejak masa kerajaan-kerajaan kuno. Muhammad Yamin sendiri itu tokoh yang percaya bahwa Indonesia sebenarnya sudah ada sejak dulu, bahkan sebelum dijajah. Ia menekankan pentingnya sejarah, budaya, dan persatuan sebagai dasar bangsa. Kemudian dalam sidang BPPK, Yamin mengusulkan 5 asas yang isinya sangat mirip dengan Pancasila. Yang pertama ada peri kebangsaan, terus peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang ketiga, ia mendorong bentuk negara republik berdasarkan hukum. Ia mendukung bentuk negara republik karena menurutnya itu paling cocok untuk bangsa yang ingin merdeka dan demokratis. Terus kalau soal agama, itu dianggap bagian integral dari budaya dan identitas nasional. Yamin juga menekankan bahwa agama, khususnya agama Islam, itu punya peran penting dalam kehidupan berbangsa. Kemudian yang kedua ada konsep kebangsaan menurut Profesor Supomo. Kalau Profesor Supomo pandangannya agak berbeda. Ia mengedepankan paham integralistik di mana negara sebagai organisme yang menyatu tanpa mengutamakan individu atau golongan, atau juga bisa disebut ia lebih menekankan bahwa negara itu harus jadi satu kesatuan yang utuh. Artinya, negara tidak boleh terlalu mementingkan individu atau kelompok tertentu. Semua harus menjadi bagian dari negara. Kemudian, ia menolak liberalisme barat dan komunisme karena menurutnya itu bisa bikin masyarakat terpecah. Ia juga menyukai sistem negara yang menyatu dengan rakyat seperti Jepang atau Jerman pada saat itu. Kemudian ia juga menolak dominasi agama dalam politik negara demi kesatuan bangsa karena kalau untuk soal agama, ia berpandangan bahwa negara sebaiknya netral supaya tidak ada perpecahan antar pemeluk agama yang berbeda. Kemudian ada perbandingan pemikiran Yamin dan Supomo. Itu ada 4. Kita bahas dulu yang 2 bagian awal. Yang pertama itu ada asas dan dasar kebangsaan. Kalau Yamin, nasionalisme historis, demokratis, berpijak pada persatuan sejarah bangsa. Kemudian kalau Supomo itu ada integralistik, negara sebagai kesatuan organis yang holistik. Kemudian yang kedua itu ada hubungan agama dan kebangsaan. Kalau Yamin, agama, terutama agama Islam, memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa. Kalau untuk Supomo, agama tidak boleh mendominasi negara. Negara harus netral terhadap agama. Dari 2 hal tersebut, kalau saya bandingkan, Yamin dan Supomo punya landasan berpikir yang cukup berbeda. Yamin percaya bahwa sejarah dan agama penting untuk dijadikan dasar negara, sedangkan untuk Supomo lebih fokus pada persatuan dan menghindari konflik akibat perbedaan, termasuk perbedaan agama. Yamin ingin negara demokratis, sementara Supomo ingin negara yang menyatukan semuanya dalam satu sistem yang harmonis. Terus kemudian perbandingan yang ketiga itu ada paham ideal bangsa Indonesia. Kalau menurut Yamin, demokratis, religius, berakar pada budaya Indonesia, sedangkan kalau Supomo tidak liberal, tidak individualistik, tapi menyatu dan integral dengan rakyat. Terus kemudian yang keempat itu ada pandangan tentang republik. Kalau untuk Yamin mendukung bentuk negara republik, sedangkan kalau untuk Supomo tidak secara eksplisit menolak atau mendukung, lebih fokus pada struktur negara integralistik. Dalam 2 bandingan tersebut,
dalam hal bentuk negara, Yamin jelas memilih republik. Ia ingin rakyat terlibat dalam pemerintahan. Sementara Supomo nggak terlalu fokus pada bentuk negara, tapi lebih ke isinya, yaitu negara yang bisa menyatukan seluruh rakyat. Dari sini saya bisa melihat bahwa Yamin lebih ke arah demokrasi dengan nilai agama. Sementara Supomo lebih ke arah sistem negara kolektif yang netral tapi menyatukan. Kemudian untuk pandangan atau komentar saya, yang pertama itu ada gagasan Yamin kuat dalam membangun identitas nasional berdasarkan sejarah dan budaya lokal. Kemudian Supomo berkontribusi pada kerangka integrasi nasional, namun cenderung kurang memberi ruang bagi ekspresi kebebasan individu atau golongan. Kemudian keduanya mengisi kekosongan konseptual tentang Indonesia yang majemuk. Yamin lebih inklusif secara budaya dan agama, sedangkan Supomo lebih fokus pada menjaga kesatuan dari perpecahan. Kombinasi keduanya menjadi dasar kompromi dalam rumusan Pancasila. Artinya, menurut saya pribadi, pandangan dari kedua tokoh ini sama-sama punya kelebihan. Yamin mengangkat nilai budaya dan bangsa, memang penting untuk identitas kita. Sementara Supomo mengingatkan kita bahwa terlalu fokus ke satu kelompok bisa menyebabkan perpecahan. Makanya, saya rasa Pancasila itu muncul sebagai titik tengah dari keduanya. Ada nilai ketuhanan, tapi juga tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian untuk penutup dari saya, yang pertama itu kedua tokoh memberi sumbangsih penting pada perumusan dasar negara. Terus perbedaan pandangan mencerminkan dinamika dan kekayaan pemikiran pendiri bangsa. Kemudian Pancasila lahir sebagai titik temu dari berbagai gagasan tersebut. Artinya saya bisa ambil pelajaran bahwa proses perumusan dasar negara tidak semudah kelihatannya. Ada perbedaan pendapat, debat panjang, tapi semua itu dilakukan demi Indonesia yang lebih baik. Yamin dan Supomo meskipun berbeda pandangan, sama-sama ingin Indonesia menjadi negara yang kuat, bersatu, dan adil. Semoga saya dan kalian semua bisa meneruskan semangat mereka dan menjaga persatuan dan terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terus pesan saya sebelum kita akhiri, sebagai generasi penerus, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak hanya tahu sejarahnya, tapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Caranya seperti apa? Bisa dimulai dari hal yang sederhana, seperti menghargai perbedaan, aktif di lingkungan sosial, menjaga nilai-nilai agama dan budaya, dan tentu saja ikut serta dalam menjaga persatuan bangsa. Indonesia dibangun bukan oleh satu pemikiran, tapi oleh semangat kolaborasi. Nah, sekarang giliran kita semua untuk terus melanjutkan perjuangan itu, bukan dengan senjata, tapi dengan sikap, tindakan, dan nilai yang kita bawa setiap hari. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi refleksi dan motivasi buat kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.